maka rantai ini akan mengunci, Mas. Begitu rantai ini mengunci, maka pilihannya tinggal dua, duplicate atau expand. Di hari itu baru tercapai, insya Allah, mimpi kami untuk bawa Indonesia menjadi salah satu pemain terkuat di Asia Selatan. Punya coffee shop, jadi barista, ambil S2 ke luar negeri padahal. Pulang jadi barista, karena keren, Mas. Ada film filosofi kopi, ada Starbucks, lifestyle-nya keren. Anak muda diuntungkan dengan satu hal, mereka bersedia meletakkan profit nomor 2 setelah keren. Tapi in the end, profit yang akan berbicara, benefit yang akan berbicara, yang akan menentukan mereka akan jadi menantu pilihan mertua atau tidak. Saya Jamie dari Mazarat Artisan Cheese. Kita sekarang lagi ada di Cangkringan, Desa Wukirsari, kaki Gunung Merapi. Singkatnya adalah kami memiliki ketertarikan berawal dari hobi terhadap proses pembuatan keju dengan tradisi terhormat pembuatan keju masa lalu. Lalu ada passion di situ, kami hobi. Di tengah-tengah ada kebutuhan khusus untuk konsumsi keluarga, dan disitulah kami mulai rutin membuat keju sampai sekitar tahun 2015. Secara tidak sengaja produk kami dikonsumsi oleh salah satu host pasar organik yang ada di Jogja, dan kebetulan beliau suka, kami diundang untuk jualan di pasar organik tersebut, pasar organik Kamisan. Ya, start dari situlah kami secara tidak sengaja masuk ke area komersial. Kalau dari komparasi dengan sesama produsen keju natural, mungkin karena kami menjaga tradisi pembuatan specialty cheese, artisanal cheese yang ada di Eropa di masa-masa yang lalu, Mas. Kami pertahankan di sini karena itu juga alasan kami membuat keju di Indonesia, karena kami tidak menemukan keju-keju tersebut ada di Indonesia. Mau nggak mau kami bikin. Kami sebenarnya sederhana, Mas. Kami hanya berusaha membuat produk yang jelas asal-usul bahan bakunya dan prosesnya menggunakan proses natural dari proses pembuatan keju. Kebetulan saya sendiri sertifikasi Cheese Master saya dari New Zealand dan dari Prancis. Masing-masing produsen pasti memiliki karakter masing-masing, Mas. Namanya ya artisan, tapi ada standar. Standar seperti apa pembuatan keju yang baik, good manufacturing practice-nya, itu yang disiplin di situ atau tidak, itu yang mungkin menentukan hasil akhirnya. Kita yang punya potensi di Asia, lahan kita punya, SDM kita punya, endemik lokal hijauan kita 400 lebih, yang kita bisa menghasilkan produk yang nggak ada di tempat lain. Ada satu keju kita, tekniknya Prancis, Tom du Savoie, tapi karena dibikin di sini sama Om William Wongso dikasih nama Tom de Merapi, dan itu sedang kita ajukan untuk indikasi geografis, karena Tom de Merapi tidak bisa diduplikat di tempat lain, karena Tom de Merapi adalah keju yang berasal dari susu yang sapinya makan rumput yang tumbuh di lahan vulkanik. Kalau peternak tidak termotivasi untuk memberikan susu yang terbaik, in the end produknya juga nggak akan memenuhi syarat, Mas. Karena alhamdulillah produk kami diterima dan digunakan di hotel dan restoran yang memiliki standar lebih daripada umumnya. Rata-rata hotel bintang 4 plus ke atas yang menggunakan produk kami.
Sejak awal kami berproduksi, kami sudah tahu seperti apa susu yang kami harapkan, Mas. Susu seperti apa yang berasal dari sapi yang makan apa. Itu yang kemudian kami bicarakan dengan peternak-peternak itu. Tolong hasilkan susu terbaik, rumputnya tidak pakai pestisida, tidak pakai urea. Itu peternak lebih simpel, mudah untuk ngikutinya. Yang sulit adalah pada saat sapi tidak boleh kena antibiotik. Nah, itu yang butuh waktu kami untuk, ayo boleh dong kembali ke cara lama, cara nenek-nenek kita zaman dulu beternak, yang kalau sapi itu sakit, diulekin bawang putih, daun binahong, kemudian dibikin parem di puting sapi. Memang itu lebih repot, tapi hasilnya jauh lebih bagus. Saya punya mimpi, Mas. Suatu ketika bisa tercipta sebuah ekosistem yang terdiri dari 5 komponen. Satu klaster pakan yang diwujudkan dalam bentuk bank pakan. Kemudian klaster kandang, klaster peternakan. Yang klaster ini mendapatkan pakan ready to eat dari klaster bank pakan, sehingga klaster kandang bisa fokus ngurusin sapi dalam jumlah lebih banyak, yang akan mensuplai susu dalam jumlah cukup dengan kualitas yang lebih baik ke klaster processing seperti kami. Yang pada waktunya nanti klaster processing akan menghasilkan keju yang sesuai dengan yang diharapkan untuk klaster trading dan logistik. Klaster trading dan logistik ini bisa mempresent produk yang bagus kepada customer, yang itu kami anggap juga merupakan sebuah klaster. Pada saat sudah sampai ke customer, lalu hasilnya kembali lagi nyampe ke klaster pakan, yang kalau klaster ini pendek, pakan, kandang, processing, trading, customer. Kandang, pakan, processing, trading, customer. Maka tidak ada lagi. Satu, tidak ada lagi pihak yang bisa mendapatkan keuntungan tanpa memberikan added value kepada produk. Yang kedua, keuntungan dari hulu ke hilir bisa didistribusikan secara adil. Kalau setiap klaster ini, yang kami anggap stakeholder ini, tidak makmur bareng, salah satu tumbang, yang lainnya bobok manis, Mas. Nggak ada harapan. Tapi kalau naik-naik bareng, kuat-kuat bareng, makmur-makmur bareng. Jangan kita minder untuk menjadi petani, jangan takut. Pokoknya kita coba, kita harus optimis bahwa produk-produk kita itu sebenarnya bagus dan tidak hanya bersaing di dalam negeri saja, kita mampu kok lebih mengekspansi pasar ke luar negeri. Sekarang kan everything is open, borderless gitu. Jadi kita harus coba promote dan jangan tantangannya jangan di teman-teman sendirilah. Kita ajak teman-teman jadi partner, kita gempur pasar global dengan produk-produk terbaik hasil dari petani milenial. Kita coba, kita dari sisi mana, misalnya kita bisa mulai dari ekosistem, ada lahan pakan ternak, ada sapi-sapinya, terus juga ada bikin kejunya sendiri, ada marketingnya, dan juga hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi lini-lini bisnis baru nih gitu. Itu menjadi tantangan kita, dan juga kita harus coba cari peran kita di mana nih, potensinya di mana, kita coba kita buktikan dulu produk kita atau itikat baik kita untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau misalnya memang belum punya modal, ya kita gabung di komunitas, bantu marketingin, atau yang memang punya lahan terus bingung ngolahnya, kita juga bisa jadi peternak atau penyedia pakan ternak, karena itu adalah satu rangkaian yang memang saling terintegrasi, saling mendukung, dan saling menjadi kesatuan yang holistik untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi ya harus optimis. Jadi kita harus punya mental tuh udah kayak bola bekel, jatuh bangkit lagi, kalau perlu terpelanting lebih besar, lebih tinggi, lebih jauh kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah terpuruk, kita mengevaluasi diri, kita coba bangkit lagi seperti itu. Jangan menyerah pokoknya. Kalau misalnya menyerah, ya kita berarti udah udah nggak milenial kayak gitu. Kalau milenial kan harus semangat terus coba lagi seperti itu. Karena peluang itu besar, dan mumpung masih muda, Mas, masih punya banyak teman, masih punya
energi dan semangat yang kayaknya harusnya nih kita genjot terus gitu.